Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Yang saya hormati teman-teman, sahabat-sahabat jajaran badan-badan otonom Nahdlatul Ulama serta para kader yang hadir. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira telah masyhur dan difahami oleh banyak orang bahwa Nahdlatul Ulama ini memiliki dua dimensi, yaitu dimensi jam'iyah dan dimensi jamaah. Dimensi jam'iyah itu berupa struktur organisasi dengan para pengurusnya, mulai dari pengurus besar Nahdlatul Ulama di tingkat pusat sampai dengan pengurus ranting, bahkan anak ranting di tingkat desa. Ini adalah dimensi jam'iyah atau keorganisasian dari Nahdlatul Ulama. Tapi di samping itu, Nahdlatul Ulama ini juga memiliki dimensi jamaah, yaitu hamparan komunitas masyarakat yang semuanya memiliki keyakinan bahwa mereka merupakan bagian dari Nahdlatul Ulama. NU ini tidak pernah melakukan pendaftaran anggota secara nasional. Berkali-kali mencoba di beberapa tempat secara sporadis mencetak kartu anggota, tapi tidak pernah berhasil. Baru dapat beberapa ribu, macet, dicoba lagi, dapat agak banyak, macet lagi, berkali-kali. Tetapi ketika beberapa lembaga survei melakukan penelitian, bertanya kepada masyarakat dari seluruh penduduk Indonesia ini dengan metode mereka mendapatkan hasil bahwa lebih dari separuh penduduk Indonesia ini mengaku sebagai warga Nahdlatul Ulama. Ini saya sampaikan berulang-ulang di berbagai forum. Ada banyak survei, semuanya mendapatkan hasil yang konsisten. Yang paling kecil itu dari lembaga survei namanya Indikator, hasilnya adalah 51% penduduk Indonesia ini mengaku sebagai
warga NU. Yang tengah-tengah itu LSI, Denny JA, yang mendapatkan hasil bahwa 56,9% penduduk Indonesia mengaku sebagai warga NU. Yang paling optimis hasil dari Litbang Kompas yang menyatakan 61% penduduk Indonesia ini mengaku sebagai warga NU. Tidak pernah didaftar, tidak pernah diberi fasilitas apa-apa oleh pengurus, tetapi mereka dengan sendirinya secara eksplisit mengaku sebagai warga NU. Hal ini Bapak Ibu sekalian membangkitkan keyakinan khususnya dalam diri saya sendiri bahwa lebih dari sekedar jamiah, lebih dari sekedar organisasi, bahkan saya kira lebih dari sekedar jamaah, Nahdlatul Ulama ini sesungguhnya telah tumbuh sebagai peradaban. Karena saya telah berkeliling ke banyak tempat, bukan hanya di antero Indonesia ini saja. Indonesia ini alhamdulillah insya Allah sudah khatam, saya kelilingi sejak sebelum muktamar sampai sekarang. Tapi saya juga berkeliling di berbagai tempat, di berbagai belahan dunia, dan selalu di tempat yang saya datangi, bahkan di tempat yang tidak disangka-sangka, saya selalu bertemu dengan warga, orang-orang yang datang kepada saya ketika mendengar saya datang ke tempat itu, mendatangi saya dan mengatakan saya ini orang NU. Baru saya pulang dari satu perjalanan ke Eropa, saya ke Amsterdam dan Den Haag di Belanda, kemudian ke Lisabon di Portugal. Di Belanda mungkin tidak terlalu aneh bahwa kemudian ada banyak warga Indonesia yang tinggal di sana, dan banyak sekali di antara mereka itu adalah warga Nahdlatul Ulama, sehingga kita mengadakan satu kegiatan bersama-sama yang cukup meriah di satu masjid yang sudah menjadi milik pengurus cabang istimewa Nahdlatul Ulama Belanda di Amsterdam. Tapi ketika saya kemudian datang ke Lisabon di Portugal, kemarin itu adalah pertama kalinya saya datang ke Portugal, ke negaranya CR7, Cristiano Ronaldo itu. Dan kebetulan saya tinggal di hotel yang bersebelahan dengan rumahnya Ronaldo. Bahkan di sana, di Lisabon, yang tidak kita sangka-sangka karena kita jarang mendengar ada warga Indonesia datang bahkan tinggal di Lisabon. Beberapa teman mengundang saya untuk datang di satu warung kopi di tengah-tengah kota yang merupakan pusat pariwisata di Lisabon itu. Dan ketika datang ke sana di warung kopi itu,
tempatnya sangat sederhana, tapi sehari-hari biasanya ramai dikunjungi oleh wisatawan di Lisabon itu, dan berkumpul sejumlah orang tidak banyak dari berbagai penjuru Portugal, semuanya warga Indonesia, ada yang dari Bandung, ada yang dari Bekasi, ada yang asal Tulungagung dan lain sebagainya. Ada sekitar 10 orang, dan semuanya mengatakan kepada saya bahwa kami adalah warga Nahdlatul Ulama. Ini hal yang selalu saya temui kemanapun saya pergi. Saya ke Washington, saya ke Seattle di Amerika Serikat, saya ke Princeton, ke New York, ke Darwin di Australia, saya ke Wina di Austria, ke Brussels, Belgia, London, Inggris, selalu datang kepada saya orang-orang hanya untuk menyatakan diri di depan saya bahwa saya ini juga Nahdlatul Ulama. Bapak Ibu sekalian, ini Masya Allah, ini menjadi sumber keyakinan dalam diri saya bahwa Nahdlatul Ulama ini merupakan satu peradaban. Karena di mana-mana peradaban itu, ketika dia tumbuh berkembang dan semakin besar, sekarang faktanya Nahdlatul Ulama ini telah berkembang menjadi besar dan terus membesar. Ketika didirikan pertama kali, pada saat didirikan itu hanya berkumpul 33 orang kiai. Ketika NU jadi partai politik, ikut pemilu tahun 55, ini hanya dapat suara 18% dalam pemilu tahun 55. Tapi tahun ini survei mengatakan bahwa lebih separuh penduduk Indonesia ini merasa sebagai warga Nahdlatul Ulama. Ini berarti jelas bahwa Nahdlatul Ulama ini terus membesar. Dan sepanjang sejarah, kalau kita teliti sejarah berbagai peradaban yang pernah ada di dunia ini, ketika satu peradaban memiliki tenaga, memiliki energi untuk terus berkembang dan terus membesar, maka selalu sebagai landasan dari peradaban itu pasti ada elemen yang sangat menentukan. Dan elemen itu adalah apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran ketika mencandra orang yang beriman kepada Allah dengan firman Allah, wa may yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha. Barang siapa ingkar, meninggalkan tuhan-tuhan palsu, taghut, dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh kepada tali yang tidak bisa putus, tali yang sungguh kuat yang tidak bisa putus. Ini adalah nas Allah, nas Quran, firman Allah tentang iman. Barang siapa telah beriman, tidak akan pernah bisa putus ikatannya
kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada orang yang tadinya mengaku beriman kemudian putus talinya, ya berarti dia bohong. Pasti dia belum pernah beriman sebetulnya. Ini sama dengan Nahdlatul Ulama. Sekali orang merasa NU, sampai kemanapun juga di ujung dunia ini, tidak akan pernah hilang jati dirinya sebagai warga Nahdlatul Ulama. Karena NU telah menjadi urwatul wuthqa, telah menjadi tali yang kuat yang tidak bisa putus. Bapak Ibu yang saya hormati, memang ketika para muassis, para pendiri Jamiah ini ya, mendirikan Nahdlatul Ulama ini, yang beliau pikirkan sebetulnya adalah bahwa pertama, di Nusantara ini sebetulnya telah tumbuh satu peradaban yang menjadi milik bersama. Satu peradaban yang menjadi milik bersama, yaitu apa? Peradaban Ahlus Sunnah wal Jamaah, peradaban Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka para kiai kita ingin mendirikan suatu jamiah, satu organisasi sebagai alat, sebagai kendaraan untuk mengabdi, untuk berbakti kepada peradaban yang menjadi milik kita bersama itu. Bapak Ibu sekalian, saya sampaikan tadi, saya alhamdulillah sudah khatam, bertemu mulai dari Sabang sampai Merauke, mulai dari Minahasa ya, sampai ke Bali. Di mana-mana saya temui dengan sangat jelas ciri-ciri dari peradaban bersama, yaitu peradaban Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau kita pelajari catatan sejarah di seluruh Nusantara ini, kita akan mendapati pusat-pusat peradaban, kerajaan-kerajaan yang semuanya membawa ciri-ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Samudra Pasai, kerajaan Mataram Islam di Jawa, kerajaan Bone di Bugis, Kutai Kartanegara di Kalimantan, kerajaan Kesultanan Lingga di Kepulauan Riau, semua adalah pusat-pusat peradaban Ahlus Sunnah wal Jamaah. Buktinya masih kita lihat sampai sekarang. Buktinya masih kita lihat sampai sekarang. Ketika saya datang di bandara tadi, saya disambut oleh tetua adat. Dipakaikan kepada saya sarung dan apa namanya, songket. Apa namanya itu? Hah? Ajak, pajak, panja, ya, itu topi khas. Yang saya lihat sebetulnya punya kemiripan dengan topi tradisional ya, dari berbagai daerah di Indonesia ini. Dan saya didoakan oleh tetua adat, dan doanya doa Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu doa yang sama yang
biasa saya dengar di dalam kegiatan-kegiatan pengajian di kampung-kampung di Jawa sana, yang saya dengar juga di Bugis di Sulawesi Selatan sana. Saya dengar juga ketika saya datang ke Aceh, ke Kalimantan, ke Nusa Tenggara Barat, dan lain sebagainya. Tadi di sini dibuka dengan tarian selamat datang. Ya. Ini kalau bukan Ahlussunnah wal Jamaah pasti tidak mau. Itu pasti dianggap bid'ah misalnya. Kenapa mau dengan ini? Dan kita tahu bahwa ini adalah warisan sejak masa-masa kesultanan. Ya. Ini jelas pasti Ahlussunnah wal Jamaah. Bahkan di Kesultanan Lingga ini kita bisa temui warisan-warisan yang berharga sekali secara keagamaan dan secara intelektual yang diwariskan oleh tokoh-tokoh peradaban Ahlussunnah wal Jamaah. Kita pernah mengenal Raja Ali bin Raja Haji Ahmad, atau yang lebih terkenal dengan Raja Ali Haji, seorang ulama dan sastrawan besar, penulis karya syair yang hingga sekarang sulit ditandingi kemegahannya, Gurindam 12. Dan juga penulis satu kitab yang sangat istimewa yang jarang sekali ditulis topiknya oleh para ulama kita, kitab yang berjudul Muqaddimah fil Intizam, yang merupakan kitab tentang tata negara, ditulis oleh Raja Ali Haji. Ini adalah warisan peradaban Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, karena kita tahu bahwa Indonesia ini bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, maka pengurus Nahdlatul Ulama untuk senantiasa mengikatkan diri pada ikatan bersama dari satu bangsa secara nasional bersama-sama dengan pengurus besar Nahdlatul Ulama. Bahwa fungsi Nahdlatul Ulama ini di samping melayan, berbakti kepada berbagai macam suku bangsa yang ada di Nusantara ini, Nahdlatul Ulama sekaligus harus mampu menjadi elemen pemersatu bangsa. Bahwa suku-suku, bahasa-bahasa yang berbeda-beda, mari kita ajak bersatu dalam Indonesia bersama-sama Nahdlatul Ulama. Saya ucapkan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.